saya mulai ini, perkenalkan kembali, nama saya Andrian Sius, sebagai application engineer. Di sini saya akan mencoba sharing ya Pak, lebih ke sharing mengenai what's new 2021. Jadi relaunch-nya apa aja sih yang terkait fitur terbaru ataupun ada penambahan fitur apa aja sih dari mulai SolidWorks 2021 ini. Selanjutnya saya coba sharing sedikit. Jadi di SolidWorks ini di 2021, SolidWorks ini nanti dia bekerja sama dengan Square Robot. Jadi di sini ada tampilan video sedikit Pak. Jadi SolidWorks bekerja sama dengan Square Robot, yang mana Square Robot ini lebih ke untuk inspection tangki ya Pak. Jadi di sini jadi ada inspection tangki yang buat pengecekan tangki dari mulai minyak dan gas. Jadi mulai misalkan ada karat ataupun ada problem pada tangkinya nanti dicek sama Square Robot ini. Jadi SolidWorks bekerja sama untuk pengembangan 2021 ini dengan oil and gas, terutama untuk tangki pada minyak ini Pak. Nah, apa aja sih dari SolidWorks itu sendiri? Yang pertama dari expanded functionality. Jadi misalkan ada untuk keandalan dari mulai fungsional dari SolidWorks, kemudian dari performance-nya juga ada peningkatan. Kemudian di SolidWorks 2021 ini ada untuk collaboration. Jadi di multi produknya juga ada collaboration, baik itu di SPM Manage, PDM dan lain-lain Pak. Kemudian ada juga untuk next level validation, jadi ada untuk memvalidasi dari mulai produk yang sudah dibuat tadi. Kemudian ada namanya clause based design. Nah, expanded functionality-nya apa aja sih? Nah, di SolidWorks ini terutama ini secara garis besar dulu Pak, sebelum saya nanti akan jelaskan lebih detail. Di sini terutama di fitur di assembly di SolidWorks ada fitur terbaru, terutama di interference detection. Jadi yang dahulunya di interference detection ini tidak bisa diekspor, misalkan diekspor ke Excel. Di fitur SolidWorks 2021 ini udah bisa diekspor ke dalam bentuk PDF, dan ada juga tampilan capture dari desain yang udah kita buat. Jadi di assembly modeling directors ini ada tampilan juga capture dan tambahan report untuk hasil dari interference detections. Kemudian ada juga namanya improve assembly simplification. Nah, di sini kita juga bisa meng-save konfigurasi dari misalkan ada dua version. Misalnya kita bisa cek juga part tersebut. Kemudian bisa kita lihat apa aja sih misalkan dari konfigurasi itu, kira-kira kita bisa melihat konfigurasinya seperti apa. Misalkan konfigurasi Bapak mau dibandingkan dengan versi sebelumnya, bisa kita lihat di sini. Selanjutnya ada namanya more flexibility for part design. Nah, di sini di SolidWorks ini kita bisa juga sebelumnya SolidWorks tidak bisa meredo sampai dengan 60 feature, dan di sini di fitur di SolidWorks 2021 kita bisa menggunakan fitur redo untuk meredo proses dari SolidWorks yang udah kita buat. Kemudian kita juga bisa membuat S-Spline on non-planar edge, ataupun kita bisa memberikan equation pada file properties yang sebelumnya di SolidWorks versi yang ke bawah belum bisa membuat equation.
Kemudian di user experience selectors ini kita juga bisa membuat color pick, jadi bisa Bapak, Ibu atau bisa menggunakan di 2001 ini bisa color pick, jadi bisa mengambil untuk color yang diinginkan, lalu color itu bisa digunakan ke part yang kita desain. Selanjutnya ada namanya more robust simulations. Nah, di sini kita bisa mendiagnostics ataupun mengimprove meshing dan lain-lain. Jadi terutama ini di multi product ya Pak, multi product simulation. Nanti pembahasannya ini saya lebih ke untuk hanya mengarah ke SolidWorks saja. Ini secara garis besar aja sih penambahan dari SolidWorks 2021. Selanjutnya di performance, jadi di SolidWorks ini untuk di segi performance-nya, terutama di bagian detailing mode enhancement, di sini kita juga bisa membuat detailing improvement-nya jauh lebih cepat, terutama di SolidWorks drawing. Kemudian di drawing performance selanjutnya adalah dari mulai selection, terus panning, fast zoom, bahkan untuk sampai dengan kita ingin misalkan ingin presentasi ke customer ataupun ke vendor Bapak, jadi untuk tampilannya jauh lebih ringan dan jauh lebih mudah. Misalkan bisa Bapak membuka file-file yang lumayan berat. Nah, dengan di fitur detailing mode ini, pada saat Bapak ingin presentasi yang file-file yang berat, jauh lebih ringan. Kemudian di graphic performance, nah di graphic performance ini di SolidWorks menyiapkan juga untuk fitur option, terutama fitur option untuk segi tampilan dari desain yang kita buat. Jadi jauh lebih mudah. Bahkan nanti Bapak saat menggunakan ada namanya fitur silhouette sampai fitur yang lain untuk tampilannya, pada saat Bapak membuat fitur silhouette edge-nya jauh lebih mudah dan lebih gampang. Kemudian di assembly performance, nah di sini juga ada tampilan misalkan saat Bapak mendesain, kira-kira ada proses dari mulai open-nya sampai dengan generate grafiknya berapa lama sih. Nah, di sini juga bisa ditampilkan untuk assembly performance-nya. Kemudian ada di PDM performance, ini lebih ke multi product. Jadi di SolidWorks ada multi product juga. Jadi PDM ini adalah product data management di multi product-nya. Di SolidWorks ini bisa sampai di multi product di PDM 2021 ini, bahkan bisa untuk membuat workflow yang jauh lebih mudah dan tampilannya bisa kita atur dengan icon-icon gambar yang kita inginkan. Seperti itu sih Pak. Tentunya di 2021 ini performance quality dan reliability atau keandalannya jauh lebih meningkat dari tahun ke tahun, terutama di tahun 2019 ini. Jadi dan performanya ini SolidWorks dari mulai kecepatan dan reliability ataupun keandalan jauh lebih meningkat, dan untuk reduce-nya jauh lebih berkurang dibanding versi-versi sebelumnya. Selanjutnya saya akan coba jelaskan mengenai beberapa feature di SolidWorks, apa aja sih dari mulai user experience sampai dengan sini saya coba jelaskan sampai dengan e-drawing. Selanjutnya di visualize sampai dengan 3D experience itu mungkin bagian dari multi product. Nanti saya akan coba kita buat kan nanti di seksi berikutnya mungkin ya Pak, karena itu lebih ke multi product dari SolidWorks. Nah, di sini poin yang pertama saya akan coba jelaskan mengenai user experience. Nah, di user experience ini dari mulai quick access toolbar, collapsible command manager, bahkan sampai dengan redo support. Nah, ini sudah ada di SolidWorks 2021. Di sini saya coba perlihatkan. Nah, di sini
Kita bisa lihat untuk produknya, kita bisa buka optionnya untuk melihat settingan colornya tadi, terutama di improvement to color option. Jadi di color optionnya itu kita bisa langsung melihat warna ataupun color dari color skema settingnya. Jadi kita bisa langsung lihat. Dahulunya dia untuk colornya hanya di bagian sisi kanan aja. Selanjutnya ada namanya collapsible command manager. Jadi tampilannya jauh lebih bisa kita atur untuk tampilan jauh lebih luas. Jadi tinggal kita klik aja pick point yang di sebelah kanan. Nanti tampilan dari SolidWorks-nya jauh lebih luas, terutama saat kita proses desain. Selanjutnya di sini ada namanya Quick Access Toolbar. Nah, di sini Quick Access Toolbar ini fungsinya untuk menampilkan fitur yang sering kita akses ataupun sering kita gunakan. Di fitur selanjutnya kita bisa custom juga untuk terutama di shortcut, menu shortcutnya bisa kita custom. Dan menu di sini ada tambahan menu untuk menu searching. Jadi ada di menu shortcut ini ada tambahan untuk menu searching. Kita bisa search fitur-fitur apa yang kita inginkan, kemudian fitur itu bisa kita custom. Kita custom seperti ini untuk menu-menu shortcutnya. Jadi menu shortcutnya jauh lebih mudah. Nah, di sini kita bisa coba menggunakan ada fitur tambahan, misalkan redo sampai dengan redo-nya ini sampai dengan 60 commands yang sudah kita jalankan. Ini kita bisa redo kembali untuk prosesnya. Sebelumnya di versi sebelumnya belum ada untuk redo-nya sampai dengan 60 commands itu. Di fitur 2021 ini kita sudah bisa menggunakan redo dengan history sampai dengan 60 commands. Di fitur selanjutnya di menu parts, di sini ada beberapa tambahan juga di menu parts ini, dari mulai sheet metal yang sudah bisa connect ke support Office 365 sampai dengan graphical manipulator instructor system. Di sini saya coba tampilkan mengenai partnya. Nah, di sini partnya ini udah bisa juga dari mulai untuk yang sheet metal, dia bisa support sampai ke Office 365 tadi. Ini saya coba bikin explain-nya dulu. Nah, menu di sini bisa kita adjust juga untuk lengthnya di flying-nya ini, bahkan sampai non-linear edge juga bisa kita buat seperti ini. Dahulunya belum bisa untuk proses pembentukan bending dari sheet metal ini. Jadi kalau misalkan proses edge flying non-linear edge ini di fitur yang 2021 udah bisa kita lakukan. Nah, seperti ini edge flying-nya. Ini coba dibentang kembali untuk menu flatten-nya yang tadi non-linear edge-nya.
Kemudian ini udah support juga sampai dengan 3D manufacturing format. Jadi 3D manufacturing format ini bisa di save juga dari mulai material, pick color dan lain-lain udah bisa support juga sampai untuk di 3D manufacturing format. Jadi kita bisa setting nih dari mulai input material, input appearance, ini bisa kita setting di sini. Kemudian kita bisa save aja. Selanjutnya ini saya coba. Nah, di sini di manipulator ini kita bisa untuk transfer dengan mudah. Jadi misalkan untuk membuka part jauh lebih mudah. Kemudian di feature weapon ada namanya flash trim and meter joy. Jadi di feature weapon juga ada tambahan feature di 2021 ini. Jadi saat kita trim, misalkan kita mau bikin arahnya seperti ini, kita bisa gunakan flash trim atau meter join ini. Nanti dia otomatis arah sudutnya mengikut dengan poin yang kita inginkan tadi. Ini tambahannya full flash meter. Kemudian untuk pick color-nya tadi, color pick appearance-nya kita bisa lakukan di sini. Kita bisa pilih warnanya. Kemudian kita bisa atur juga untuk warna yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan. Dan kita bisa ambil misalkan pick color-nya ini dari luar. Kita coba masukkan ke dalam sini secara otomatis. Misalkan untuk color-nya. Kita bisa gunakan pick color ini langsung. Kita select warnanya. Dan kita tinggal arahkan, misalkan di sini warna biru, misalkan saya coba arahkan, dia otomatis langsung ke part yang sudah kita buat tadi, dia otomatis mengarahkan ke color yang kita inginkan. Kemudian di file properties, di sini juga ada tambahan untuk menu equation-nya. Ada tambahan di menu equation, dahulunya belum ada untuk fitur ini. Jadi kita bisa menginputkan equation yang sudah kita buat ataupun kita bisa gunakan function ataupun properties yang sudah ada default dari SolidWorks itu sendiri. Seperti ini. Kemudian di assembly, di menu assembly tadi, juga ada beberapa poin dari mulai streamline, math property manager, sampai dengan render, pipeline, enhancement. Jadi ada beberapa fitur tambahan juga di menu assembly. Ada beberapa poinnya. Coba perlihatkan kembali. Dari mulai match, jadi tambahan kolom untuk match-nya sendiri. Jadi di kolom match ini ada tambahan di kolom match-nya ada tambahan di sini tentunya untuk mempermudah dari
pengguna SolidWorks itu sendiri. Jadi sebelumnya untuk tambahan ini belum ada tampilannya, ini sekarang udah jauh lebih mudah. Jadi kita tinggal udah dikelompokkan dari perbagian per partnya. Jadi tinggal kita pilih aja, kemudian kita bisa gunakan match yang kita inginkan tadi. Kemudian ada flip alignment untuk editing map, jadi kita bisa mengatur juga untuk arahnya, arah mapnya. Kemudian di menu option selanjutnya ada namanya tambahan dari mulai change alignment tadi, kita bisa edit juga dari mulai from, always, never-nya kita bisa atur juga untuk optionnya tadi. Nah di SolidWorks juga, SolidWorks 2021 juga ada, kita bisa lihat ada tambahan menu shortcut, terutama untuk di shortcut mouse-nya di sini ada tambahan. Kita bisa atur untuk slot mat-nya, jadi kita bisa atur untuk slot mat-nya tadi. Dia udah masuk dalam menu shortcut. Ini bisa kita atur juga dari mulai lock rotation-nya dan lain-lain bisa kita atur di sini. Kemudian di sini juga ada tambahan juga untuk slot mat ini bisa kita setting juga optionnya dari mulai center untuk penempatan center slotnya, bahkan sampai kita bisa atur distance slotnya itu sendiri. Kemudian tambahan berikutnya ada di menu pattern. Di sini ada tambahan untuk synchronize configuration. Jadi kita bisa membuat mensinkronkan dari hasil dari bentuk pattern tadi. Di sini kita bisa atur untuk di komponen properties-nya. Dari mulai tambahan-tambahannya ini bisa kita atur untuk konfigurasinya juga. Bahkan kita bisa mengkalkulate yang tadi interference detection-nya, kita bisa lihat untuk posisi interference detection-nya, dan kita bisa save result-nya ke dalam format Excel. Tentunya kalau ingin ditampilkan menu capture-nya, capture gambarnya kita tinggal checklist saja thumbnails-nya. Kemudian dia akan mengcapture gambar-gambar atau poin-poin hasil dari interference detection itu sendiri. Nanti bentuknya seperti ini. Nah di sini juga di SolidWorks 2021 juga ada tambahan dari untuk melihat result dari misalkan saat opening bahkan sampai dengan update assembly-nya seberapa lama, ini kita bisa lihat juga di sini. Nah di sini juga ada tambahan untuk pembuatan flip, untuk pembuatan grouping dari misalkan groupingnya part-part assembly tadi, kita mau bikin grouping berbentuk folder, nah kita bisa atur juga di sini. Nah di sebelumnya, di suatu versi sebelumnya,
kalau misalkan kita buka lightweight-nya itu, kita harus klik kanan dulu. Nah, sekarang di 2021 kita tinggal klik aja menu tanda panahnya, dia otomatis kebuka untuk lightweight-nya. Jadi bisa langsung terbuka secara otomatis di menu lightweight-nya. Bahkan untuk di konfigurasinya juga kita mau adjust configuration-nya dapat dengan mudah saat untuk pergantian configuration. Nah, di performance evaluation juga di sini kita bisa lihat juga dari mulai rebuild performance, bahkan silver reference bisa kita lihat juga untuk reportnya. Di sini apa aja sih yang sudah kita referensinya apa aja, ini kita bisa lihat di sini. Kemudian di fitur selanjutnya di assembly, kita bisa juga tadi bikin grupnya, dan untuk pembuatan perbandingan versionnya kita bisa buatkan di sini dari mulai part-part tersebut kita bikinkan misalkan grupnya di sini, kemudian kita klasifikasikan sebagai grup 1 ataupun selanjutnya nih, kita bisa atur di sini dengan menggunakan di feature ini. Nah, di sini kita juga bisa membuat create new configuration dari grup yang udah kita buat tadi. Selanjutnya di sini kita akan lihat tampilannya untuk konfigurasi yang kita buat tadi. Kita bisa ambil. Kemudian kita bisa atur juga untuk konfigurasi yang tadi, dari mulai tampilannya kita bisa atur juga untuk gerakannya. Nah, di sistem option ini kita bisa atur untuk graphic card-nya, jadi kita bisa atur graphic card-nya ini tadi di dalam menu option, nanti tinggal diaktifkan saja menu grafik performance-nya. Tentunya ini akan meningkatkan performa dari SolidWorks itu sendiri untuk grafik performance. Dan dengan grafik performance ini tentunya dapat mempercepat tampilan. Jadi kita misalkan Bapak untuk desain, jadi bahkan sampai cepat dengan 7,94 second kecepatannya, jauh lebih cepat dibanding kita tidak mengaktifkan grafik card tadi.
Selanjutnya poin selanjutnya di menu drawing. Di drawing juga ada penambahan juga dari mulai drawing performance sampai VDA, inspection balance, yang ini bisa ada tambahan fitur juga. Ini bisa kita lihat juga untuk detailing mode-nya. Ini kita bisa atur dari mulai display top drawing ini, dari mulai untuk tambahan pas waktu membuka, jadi kita bisa gunakan detailing mode ini. Fungsinya agar misalkan part-part besar yang ingin kita buka, yang dahulunya mungkin sangat lambat performanya, dengan menggunakan detailing ini, detailing mode ini, tentunya part yang akan kita buka ataupun part yang akan kita presentasikan jauh lebih ringan. Nah, tentunya yang enhance grafiknya, performance request-nya tetap yang kita checklist juga, karena di sini option ini sangat berguna sekali, terutama untuk meningkatkan performa dari tampilan dari SolidWorks itu sendiri. Nah, kita oke. Nah, di 2020 juga ada tampilan juga, dari mulai tampilannya. Di sini tidak ada tambahan. Kita lihat perbandingannya. Di sini jauh lebih berat 2020. Kemudian dengan detail mode tadi, kita jauh lebih ringan penggunaannya. Misalkan sistem option tadi mulai set dan lain. Jadi kita pada saat kita ingin presentasi, baik itu customer ataupun ke vendor ataupun ke atasan bapak, untuk presentasinya jauh lebih ringan pada saat menampilkan gambar yang lumayan besar. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dari mulai SolidWorks 2020 dan di sebelah kanan ada SolidWorks 2021. Di sini jauh lebih ringan. Nah, di balon ini, di BOM ini kita bisa juga membuat notes-nya juga, dari mulai notes dan segala macam. Ini kita bisa buat untuk notes-nya di drawing. Kemudian kita bisa atur penulisannya. Kemudian kita bisa membuat misalkan break view, dari mulai tampilan untuk break view-nya. Ini misalkan di sini saya coba atur untuk break view point-nya. Nah, ini kita bisa atur untuk add to koordinatnya, ada tambahan untuk add to koordinat. Kalau kita atur di sini add koordinatnya. Dan di sini saya coba membuat detail view.
Misalkan di sini coba membuat detail view. Nah, detail view ini nantinya saya coba masukkan hal call out-nya. Jadi saya coba ada fitur tambah untuk hal call out. Nah, kemudian kita bisa atur untuk untuk membuat dimensinya tadi. Di sini untuk ada tambahan juga untuk annotation video. Jadi di sini misalkan di poin balon nomor 2 misalkan ini. Nah, di sini ada tambahan video leader. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan video leader, bisa ini standar Jerman, bisa dipakai untuk standar Jerman. Dan ini kita bisa gunakan annotation video leader ini, tinggal diaktifkan saja untuk menu video leadernya tadi. Kita bisa gunakan, kita arahkan untuk annotation tadi ke dalam dimensi yang kita buat tadi. Nah, kita juga bisa membuat tampilan dari coretan ataupun tampilan untuk markup-nya juga ini bisa kita atur juga di SolidWorks drawing ini. Kemudian di drawing sendiri ada tambahan dari mulai SolidWorks custom properties. Jadi kita bisa tampilkan juga untuk SolidWorks custom properties bahkan sampai dengan measure and move of for web HTML. Jadi bisa connect juga ke berbasis web. Ini kita bisa lihat untuk tampilan file properties-nya. Jadi di file properties ini dari mulai property name dan lain ini dia bisa langsung juga masuk ke dalam drawing itu sendiri. Mulai configuration dan lain-lain. Nah, di sini juga ada tambahan juga untuk center to center. Kita bisa lihat juga misalkan dahulunya di drawing untuk pengecekan dari center to center belum ada. Nah, sekarang ada tambahan juga untuk distance atau mengatur untuk jaraknya, mengetahui jaraknya. Kita bisa gunakan center to center sebagai point to point dari part-part yang kita gambar tadi. Kemudian dia juga support juga ke web HTML. Jadi misalkan dia ingin membuat suatu web yang berbasis yang misal format HTML, ini juga udah support di drawing itu sendiri. Jadi udah support. Nah, untuk di desain ini juga kita bisa lihat juga secara otomatis untuk tampilan total line-nya sampai distance-nya kita bisa gunakan measure tadi yang berbasis web tadi. Kita bisa juga kita ukur jaraknya. Walaupun di sini yang berbasis web ataupun yang dengan format HTML.
Kemudian kita bisa lihat juga bagian dalamnya, kita bisa drag and drop. Mungkin dari saya cukup sekian untuk yang relaunch dari SolidWorks 2021.